Pernah gak sih kepikiran tentang orang-orang misterius yang bersembunyi di balik gunung-gunung megah di Pakistan Barat Laut? Asal-usul mereka yang bikin penasaran. Kayak cerita film detektif, tapi yang ini penuh warna. Tradisi mereka warna-warni banget. Sama serunya kayak pemandangan di sekitar tempat tinggal mereka. Dan sepertinya gaya hidup mereka gak tersentuh waktu. Nah, kenalan yuk dengan orang-orang Kalash, yang hidup terisolasi di lembah-lembah indah, di mana para wanitanya terkenal cantik, menari bagaikan bidadari yang turun dari langit, bikin orang sampai terkagum-kagum. Lembah Kalash ini terletak di pegunungan Hindu Kush, pegunungan panjang yang membentang sekitar 800 km di perbatasan Pakistan dan Afghanistan. Tempatnya yang terpencil dan jalan menuju ke sana yang cukup sulit. Ini mungkin jadi alasan kenapa budaya mereka tetap asli, tidak banyak dipengaruhi budaya luar. Perjalanan menuju lembah Kalash dimulai dari kota Chitral, disambut jalanan sempit yang berkelok-kelok di antara pegunungan. Penduduk Kalash ini nggak banyak, sekitar 3.500 orang saja, tersebar di 3 lembah. Jadi, tempat ini benar-benar kayak permata tersembunyi di tengah alam liar. Makin sedikit jumlah mereka, makin mahal dong harga. Budaya Kalash ini ibarat harta karun yang langka. Bahasa mereka, Kalasha, bagian dari rumpun bahasa Darik, unik seperti logat keren yang cuma mereka yang punya. Dan soal keyakinan, mereka punya agama politeistik sendiri, perpaduan animisme kuno yang dicampur bumbu-bumbu Hindu dan Yunani. Jadilah sesuatu yang gak ada duanya. Kalau jalan-jalan ke sana, Anda bakal melihat pakaian mereka yang super colorful. Wanita Kalash mengenakan gaun hitam panjang dengan sulaman warna-warni yang bikin langsung nempel di ingatan. Mereka pakai topi unik yang dihias manik-manik, bulu-bulu, dan kadang kerang, bikin penampilan mereka khas banget, siap diajak pesta. Nah, soal pesta, komunitas ini nggak kalah meriah. Ada festival sepanjang tahun yang selalu dinantikan. Yang terkenal itu Festival Joy pas musim semi, Uca saat musim gugur, dan tentu saja festival seru di musim dingin, penuh tarian dan lagu yang membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Di tengah lingkungan yang lebih banyak didominasi oleh Islam, orang Kalash ini justru tetap setia pada animisme. Keyakinan ini bikin mereka menghormati alam sekitar sebagai sesuatu yang penuh semangat dan energi hidup. Bisa dibilang, mereka punya ikatan spiritual dengan alam, sesuatu yang dalam konteks negara tempat agama jadi faktor pemersatu, cukup berani dan berbeda. Kalash benar-benar beda sendiri. Mereka tetap menjaga kepercayaan nenek moyang di tengah budaya Islam yang dominan di Pakistan. Ibarat bintang terang di langit malam, Kalash hadir sebagai pengecualian yang tetap mempertahankan identitas mereka, memberikan warna di antara lanskap keagamaan yang sering homogen. Alih-alih mengikuti arus, mereka punya cara sendiri dalam merayakan alam. Gunung, sungai, hutan, semuanya dipuja sebagai dewa. Alam bukan sekadar tempat tinggal, tapi jadi pusat kehidupan dan spiritualitas yang mengalir dalam lagu, tarian, dan ritual mereka. Tapi kenapa ya, suku Kalash tetap bertahan dengan animisme mereka? Mungkin ini lebih dari sekadar kepercayaan. Ini tentang identitas, sebuah bentuk perlawanan halus terhadap norma yang berlaku. Di era globalisasi, di mana budaya seringkali menjadi satu bentuk yang sama, Kalash justru menjaga tradisi sebagai warisan leluhur yang mereka banggakan untuk diwariskan ke generasi berikutnya. Meski terkadang masyarakat Pakistan melihat mereka dengan curiga karena perbedaan yang mencolok ini, ada juga yang menganggap Kalash sebagai harta nasional, seperti permata budaya yang unik. Mereka adalah pengingat nyata bahwa keberagaman adalah kekayaan, bahwa tradisi manusia itu kompleks dan penuh warna. Dan bagi mereka yang mencari keaslian di tengah dunia yang makin seragam, Kalash adalah inspirasi nyata, sebuah bukti bahwa menjadi berbeda bukanlah kelemahan, melainkan sebuah keindahan. Bayangkan Anda terbangun oleh sinar matahari pertama yang perlahan merayap di lereng hijau, menerangi rumah-rumah batu dan kayu di sekitar Anda. Inilah pagi di lembah Kalash. Awal dari hari yang penuh dengan kesederhanaan, kedekatan dengan alam, dan penghormatan pada tradisi yang sudah berakar selama berabad-abad. Di sini, kehidupan sehari-hari terjalin erat dengan nilai-nilai yang mereka jaga seperti harta karun. Salah satu aspek yang menarik adalah pandangan Kalash terhadap pernikahan berbasis cinta. Di tengah budaya perjodohan yang masih kuat di sekitarnya, Kalash memilih hati sebagai arsitek takdir. Di sini, cinta adalah dasar dari ikatan, bukan sekadar kewajiban sosial. Pendekatan yang romantis ini memperkuat persatuan keluarga sekaligus memberikan kebebasan individu untuk memilih pasangan mereka sendiri,
sebuah simbol otonomi yang jarang ditemui di wilayah ini. Nggak cuma itu, Kalash juga menunjukkan komitmen mereka pada kesetaraan gender. Anak laki-laki dan perempuan belajar bersama di sekolah yang sama, berbagi momen belajar, bahkan ikut ekstrakurikuler bareng. Pendekatan ini bukan sekadar soal pendidikan. Ini tentang memberi kesempatan yang setara dan menumbuhkan persahabatan yang berakar pada nilai-nilai keadilan. Jadi, gak heran kalau anak-anak Kalash tumbuh dengan semangat kerja sama yang kuat. Dan mungkin yang paling unik, Kalash punya kebebasan mengonsumsi alkohol, sesuatu yang bikin mereka beda dari komunitas-komunitas lain di Pakistan yang mematuhi larangan konsumsi alkohol dalam hukum Islam. Bagi Kalash, anggur bukan sekadar minuman. Ini bagian dari perayaan hidup, simbol kebersamaan dan kebahagiaan. Di antara lembah-lembah ini, mereka merayakan kehidupan dengan segelas anggur, membawa semangat kebersamaan dalam setiap tegukan. Kalau bicara soal perayaan, orang Kalash ini punya festival-festival yang bisa dibilang benar-benar ajaib. Bayangkan festival penuh warna, tarian yang menggetarkan hati, dan lagu-lagu yang menggema di antara pegunungan. Benar-benar pengalaman yang magis. Festival pertama, Chilum Joshi, adalah perayaan penuh semangat untuk menyambut musim semi yang kembali hidup. Di hari-hari ini, lembah yang semula sunyi mulai hidup, penuh warna dengan ladang-ladang yang bermekaran, seakan menjanjikan panen baru yang melimpah. Kalash merayakan musim ini dengan hati penuh harapan. Dalam Chilum Joshi, para wanita dihormati dan dirayakan atas kekuatan dan vitalitas mereka. Diiringi musik tradisional yang bergema di lembah, mereka menari dengan penuh semangat, seolah ikut menyatu dengan alam yang sedang bersemi. Berikutnya datang Festival Ucha, yang menandai peralihan ke musim gugur. Ini adalah waktu untuk merayakan panen dan menikmati hasil bumi yang melimpah. Seluruh komunitas berkumpul, berbagi makanan lezat, dan mengekspresikan rasa syukur mereka atas kebaikan tanah. Mereka berkumpul dalam kegembiraan dan persahabatan, berbagi cerita, dan saling tertawa saat menikmati hidangan khas musim gugur. Lalu, ketika musim dingin tiba, digelarlah festival paling sakral dan dinanti-nanti oleh suku Kalash, Chaumos. Ini adalah puncak dari kalender perayaan mereka, berlangsung selama 2 minggu yang penuh dengan pengabdian dan ritual mendalam. Selama Chaumos, seluruh komunitas berkumpul untuk berdoa, merenung, dan memberikan penghormatan kepada leluhur. Mereka berdoa meminta berkah dan perlindungan untuk tahun yang akan datang. Di tengah perayaan ini, terdapat upacara sakral yang disebut Baha. Diadakan saat malam hari, para pemimpin spiritual Kalash melakukan ritual penyucian dan doa di bawah cahaya api unggun yang menghangatkan malam. Namun, festival Kalash bukan hanya tentang upacara keagamaan, ada juga tradisi sosial yang tak kalah seru. Di tengah kegembiraan festival, mereka mengadakan perjamuan meriah di mana hidangan lokal disajikan dan tari-tarian berlangsung hingga subuh. Ini adalah momen untuk melepaskan diri dari keseharian dan larut dalam kegembiraan bersama. Benar-benar pengalaman yang tak terlupakan di lembah Kalash. Di pegunungan ini, ada tradisi yang cukup menarik dan unik. Wanita Kalash menjalani isolasi jika sedang menstruasi atau hamil. Ketika masa ini datang, mereka dibawa ke sebuah tempat khusus bernama Bashali, sebuah bangunan sederhana yang jauh dari desa, seakan menjadi ruang pengungsian kecil di tengah alam. Di sana, jauh dari tatapan penasaran masyarakat, mereka menjalani masa keterpisahan, di mana kontak dengan keluarga atau siapapun dilarang. Ini bukan hanya sekadar masa isolasi, melainkan momen untuk introspeksi dan refleksi, sebuah perayaan diam-diam akan misteri feminitas. Di Bashali, perempuan dianggap sebagai pembawa kekuatan suci yang selaras dengan siklus kehidupan dan kesuburan. Selama masa ini, keluarga mereka tetap peduli dengan mengirimkan makanan dan kebutuhan sehari-hari, namun mereka dilarang mengunjungi. Hanya setelah menstruasi berakhir atau setelah bayi lahir, barulah mereka kembali ke masyarakat, seolah membawa energi baru dari waktu yang dihabiskan dalam pengasingan. Meskipun bagi sebagian orang tradisi ini mungkin terlihat aneh atau sulit dipahami, bagi Kalash, ini adalah bagian penting dari budaya dan identitas spiritual mereka. Ini adalah tradisi kuno yang berakar pada keyakinan mendalam, ritual yang menegaskan hubungan mereka dengan alam dan yang ilahi. Di balik kesederhanaan Bashali, ada kekuatan simbolis yang mengingatkan bahwa perempuan Kalash dianggap sebagai penjaga siklus kehidupan yang tak terputus, sebuah penghormatan terhadap keagungan alam dan feminitas yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sejak zaman dahulu kala, perempuan Kalash telah memainkan peran yang lebih dari sekadar pengasuh dan penjaga tradisi. Mereka adalah agen perubahan, sosok yang aktif menentukan jalan hidup mereka sendiri. Di tengah masyarakat di mana pernikahan dianggap sebagai pilar utama kehidupan,
perempuan Kalash menikmati kebebasan langka untuk memilih pasangan mereka sendiri. Di sini, hati mereka tidak terikat oleh konvensi sosial, melainkan dibiarkan mengalir mengikuti ritme cinta dan afinitas. Mereka bisa mencari pasangan yang benar-benar selaras dengan jiwa dan keberadaan mereka, sesuatu yang terasa seperti cerita dari dunia lain. Yang lebih luar biasa lagi, perempuan Kalash punya sikap yang tegas terhadap perceraian. Dalam budaya di mana perceraian sering dianggap tabu, mereka justru mengambil peran aktif dalam memutuskan ikatan yang tidak lagi membawa kebahagiaan. Di sini, hak atas otonomi diri dan ekspresi bukanlah sesuatu yang ditakuti, melainkan dirayakan. Bagi mereka, memilih untuk mengakhiri hubungan bukanlah kegagalan, melainkan tindakan berani yang menunjukkan kekuatan diri. Ini adalah cerminan dari ketangguhan perempuan Kalash, keberanian yang mengingatkan kita bahwa, bahkan di tempat-tempat di mana perempuan sering terpinggirkan, suara dan kehendak mereka tetap menggema kuat.